Selamat ketemu lagi kawan, saatnya santai bersama bab 36-40 ya. Like, komen, dan subscribe. Salam santayai, bab 36. Puff, sebuah Thunder Arrow dirilis. Itu didorong ke kereta Kijang Roan kuno dan melewati rompi Pangeran ke-8. Kepala panah itu meledak, itu berubah menjadi bola listrik seukuran kepalan tangan dan melepaskan sambaran petir yang meninggalkan luka berdarah seukuran mangkuk di punggung Pangeran ke-8. Menabrak, bayangan gelap pendek dan tebal berlari ke kereta. Pedang itu berkilat, dan kepala Pangeran ke-8 telah dipotong dan dimasukkan ke dalam kantong kulit binatang. Pembunuh itu tertawa kecil, dia membawa tas dengan kepala Pangeran ke-8 dan berlari keluar dari kereta Kijang Roan kuno. Dalam sekejap, dia telah menghilang ke dalam ke-8. Yun memperhatikan bahwa ada suara-suara aneh. Dia menghentikan kereta dan bertanya, Pangeran ke-8ku, apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Mendengar tidak ada jawaban dari Pangeran ke-8, dia mengangkat tirai perlahan dan hati-hati. Di dalam, dia melihat tubuh tanpa kepala. Keretanya berlumuran darah dan terlihat sangat mengerikan. Membantu, Yun berteriak dan pingsan karena ketakutan. Dua bayangan gelap, satu tinggi dan satu pendek, melintasi kota Yunwu dan segera mencapai sisi parit. Han Qingluo menyilangkan tangannya di belakang punggungnya. Sosoknya yang tinggi di bawah sinar bulan membuat bayangan panjang di tanah. Dia berdiri di bawah pohon willow di sebelah tepi sungai. Matanya menatap bulan yang terpantul di permukaan sungai dan dia diam-diam bertanya, apakah kamu menyelesaikan misimu? Nona Han, misinya jauh lebih mudah dari yang kami harapkan. Kami memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, kata pria jangkung berbaju hitam itu. Pria berpakaian hitam lainnya tertawa dan berkata, keajaiban macam apa dia sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Dia benar-benar lelucon. Han Qingluo sedikit mengangguk dan berkata, kedua kultivasi Anda berada di penyelesaian alam kuning serta pembunuh profesional, membunuhnya tentu saja bukan tugas yang sulit. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membawa kepalanya? Ya, kami telah membawanya ke sini. Pria kurus berbaju hitam mengeluarkan tas kulit binatang, meletakkannya di tanah dan membukanya. Sebuah kepala manusia berlumuran darah terlihat. Han Qingluo melihat ke dalam tas. Wajahnya sedikit berubah dan dengan dingin bertanya, apakah kamu yakin yang kamu bunuh adalah Pangeran ke-9? Kedua pria berbaju hitam itu ketakutan ketika mereka melihat ke dalam tas. Hati mereka berdebar ketika menyadari bahwa mereka telah membunuh orang yang salah. Mereka menggigil, langsung berlutut, dan berkata, Nona Han, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kami akan memastikan untuk membawa kembali kepala Pangeran ke-9. Kalian berdua tidak punya peluang lagi. Han Qingluo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini adalah kesalahan besar, membunuh Pangeran ke-8 daripada Pangeran ke-9. Aku akan dihukum karena kesalahanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kalian berdua masih memiliki kesempatan untuk hidup? Tolong, Nona Han, lepaskan kami. Lepaskan kami, Nona Han. Tiba-tiba, kedua pembunuh itu melompat tinggi pada saat yang sama seperti kilat dan menyerang secepat mungkin ke arah Han Qingluo. Mereka tidak punya pilihan karena mereka telah gagal dalam misi dan malah membunuh Pangeran ke-8. Setelah membuat kesalahan besar, mereka berdua pasti akan dibunuh oleh Han Qingluo. Jika mereka akan mati, mengapa tidak membuat tawaran terakhir untuk hidup mereka? Begitu mereka membunuh Han Qingluo, mereka akan segera melarikan diri dan bersembunyi selamanya setelah jauh dari kota Yunwu. Dunia ini cukup besar sehingga bahkan ratu dengan kekuatannya yang besar tidak akan pernah dapat menemukannya. Terlebih lagi, kultivasi Han Qingluo berada di penyelesaian alam kuning, sama seperti kedua pembunuh itu. Memang, jika para pembunuh bekerja sama dan mengejutkan Han Qingluo, ada kemungkinan mereka bisa membunuhnya. Han Qingluo mencibir, dia mengubah 5 jarinya menjadi bentuk cakar dengan kukunya menjadi setajam silet. Puff, cakarnya meninju dada pria kurus berbaju hitam itu, membawa jantungnya yang berdarah bersamanya. Pria kurus berbaju hitam itu memandang Han Qingluo, yang menghancurkan hatinya tanpa daya. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan jatuh ke tanah. Selanjutnya, Han Qingluo menyerang dengan tangannya yang lain, membungkusnya dengan lapisan ki asli yang sedingin es. Ledakan, telapak tangannya, yang lebih tajam dari pisau, melayang di udara dan membuat pria kekar berkepala hitam itu terbang menjauh. Meskipun Han Qingluo dan dua pembunuh berada pada tingkat kultivasi yang sama, penyelesaian alam kuning, Han Qingluo jauh lebih kuat. Bahkan jika 7 atau 8 prajurit lebih dari tingkat yang sama menyerangnya pada saat yang sama, mereka tidak akan cukup kuat untuk mengalahkannya. Dia menghususkan diri dalam teknik membunuh. Sudah diketahui bahwa begitu dia bertarung, pasti akan ada darah. Pangeran ke-8 telah terbunuh. Ini pasti akan mengejutkan kota Yunwu dan sekarang tidak akan ada kesempatan untuk membunuh Pangeran ke-9. Saya harus kembali ke istana dan melaporkan apa yang terjadi pada ratu sehingga kami dapat menyiapkan strategi balasan. Han Qingluo melemparkan kedua mayat itu ke dalam parit. Setelah dia menyeka darah dari tangannya, dia berubah menjadi bayangan hijau dan terbang ke istana. Melalui komunikasi dengan Zuo En, Zhang Ruoshan mengerti dan belajar banyak tentang prasasti. Pada saat yang sama, Zuo En menyebutkan banyak informasi tentang pemurnian senjata, yang juga sedikit menggelitik minat Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan meninggalkan Federasi Prasasti sementara San Xiangling tetap tinggal untuk lebih mengenal seni memurnikan senjata. Ketika Zhang Ruoshan meninggalkan Federasi Prasasti, dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat melihat Yun. Dia mengerutkan kening dan berkata, di mana saudari Yun? Apakah dia pergi lebih awal untuk kembali ke istana? Tapi dia seharusnya tidak melakukannya. Zhang Ruoshan tidak terlalu memikirkannya karena pasar bela diri adalah tempat yang aman untuk dikunjungi. Dia berpikir bahwa Yun pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani dan meninggalkannya tanpa pemberitahuan.
Setelah itu, dia pergi ke pasar pil, berencana untuk membeli beberapa pil kelas yang lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuannya saat berlatih. Ini adalah kedua kalinya dia mengunjungi paviliun King Xuan. Ketika dia berjalan di pintu depan, Mo Hanlin menyambutnya dengan senang hati dan bertanya, "Pangeran ke-9, apakah Anda mencari pil lagi?" "Nyonya saya telah memberitahu saya bahwa Pangeran ke-9 saya akan menerima diskon setengah harga saat membeli pil apapun." "Nyonyamu sangat murah hati," Zhang Ruoshan menjawab dengan terkejut. Mo Hanlin menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, "Nyonyaku hampir tidak boros dengan keramahannya terhadap pelanggan. Hanya Pangeran ke-9 yang bisa menikmati perlakuan seperti itu." Zhang Ruoshan bertanya, "Berapa pil ki asli 3 kemurnian?" Pil ki asli dengan kemurnian 3 kali lipat diklasifikasikan sebagai pil kelas 2. Efeknya sama dengan energi pil tetapi kekuatannya 10 kali lebih kuat. Selain itu, ki asli yang dihasilkan dengan meminum pil ki asli 3 kemurnian lebih murni daripada pil energi. 5.000 koin perak untuk satu pil. Mo Hanlin mengulurkan 5 jari dan melambaikannya ke Zhang Ruoshan. Itu sangat mahal, kelas tertinggi dari pil ini, bahkan keajaiban dari keluarga skala besar tidak dapat menerimanya setiap hari. Dikatakan bahwa mereka diberi pil ki asli 3 kemurnian setiap 6 bulan. Penyuling senjata dan alkemis benar-benar menghasilkan banyak uang. "Saya ingin membeli 10 dari mereka," kata Zhang Ruoshan tanpa ragu-ragu. 10 pil ki asli 3 kemurnian. Mo Hanlin mencatatnya di buku catatannya dan bertanya, "Pangeran ke-9ku, apakah kamu memerlukan pil lain?" "Tolong beri saya 100 pil darah kelas 2, jawab Zhang Ruoshan. Pil darah yang dibeli Zhang Ruoshan terakhir kali sudah habis. Dia perlu membeli lebih banyak kali ini. Dengan budidaya seni bela diri saat ini, dia mampu mencerna darah spiritual dari pil darah kelas 2. Seorang prajurit biasa di penyelesaian alam kuning biasanya mengambil pil darah kelas 1. Namun, Zhang Ruoshan tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan untuk membeli pil. Dia lebih dari bersedia membayar pil apapun yang dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Meskipun harga pil darah kelas 2 lebih mahal daripada pil darah kelas 1, itu juga lebih bermanfaat bagi tubuh manusia. Darah spiritual dari pil darah kelas 1 hanya bisa memberikan energi yang dibutuhkan para pejuang selama sehari. Namun, pil darah kelas 2 dapat memberikan energi yang cukup bagi prajurit untuk bertahan selama 3 hari. 30 koin perak untuk pil darah kelas 2. Semuanya 100 pil. Mo Hanlin juga menandainya di buku catatannya. Zhang Ruoshan terus mencari di konter. Tiba-tiba, dia melihat pil api gajah, pil kelas 3 yang dapat memfasilitasi seorang pejuang untuk memurnikan tubuh mereka. Saat ini, Zhang Ruoshan perlu segera memperkuat fisiknya. Semakin kuat tubuh, semakin baik untuk berlatih seni bela diri di masa depan. Dikatakan bahwa jika berlatih seni bela diri seperti membangun sebuah bangunan, bagian terpenting adalah fondasinya. Semakin kokoh fondasinya, semakin tinggi bangunan yang bisa dibangun. Mempraktikkan alam kuning berarti menyempurnakan tubuh seseorang. Melalui pembukaan meridian, memungkinkan para pejuang membangun dasar yang kuat untuk berlatih seni bela diri. "Berapa harga pil api gajah?" tanya Zhang Ruoshan. Mata Mo Hanlin berkilat dan dia menjelaskan, pil api gajah adalah pil kelas 3. Itu terbuat dari sumsum dan darah gajah. Selain itu, teratai api, bahan yang sangat mahal, telah ditambahkan ke dalam pil. Karenanya mengapa harganya 80.000 koin perak untuk satu pil. Zhang Ruoshan akan membelinya tidak peduli seberapa mahal pil itu. Dia bertanya, "Berapa banyak pil api gajah kemurnian 3 yang Anda miliki?" 7. Hanya ini yang kita miliki di paviliun King Xuan. Kata Mo Hanlin, "Bagus, aku akan membeli semuanya." Zhang Ruoshan berkata, selain itu, Zhang Ruoshan membeli 20 botol cairan pencuci sumsum dan sebotol pil penyembuhan. Klik, klak, Mo Hanlin memegang sempoa dan dia menghitung untuk sementara waktu. Dia berkata, 10 pil ki asli 3 kemurnian, 50.000 koin perak. 100 pil darah kelas 2, 3.000 koin perak. 7 pil api gajah, 560.000 koin perak. 20 botol cairan pencuci sumsum, 4.000 koin perak. 10 Sandstone pil, 20.000 koin perak. Total biayanya adalah 637.000 koin perak. Dengan diskon setengah harga, itu akan menjadi 318.500 koin perak. Meskipun Zhang Ruoshan telah mengantisipasi bahwa itu akan mahal, biaya setelah diskon mengejutkannya. Dia tidak percaya dia baru saja menghabiskan 300.000 koin perak untuk pil. 7 pil api gajah sangat mahal, yang menaikkan harga total. Untungnya, Nyonya Kia menawarinya diskon setengah harga, jadi jumlah akhirnya masih cukup dapat diterima untuknya. Jika saya mengambil ke-7 pil api gajah dan mencernanya sepenuhnya, saya yakin kualitas fisik saya akan mencapai tingkat kehidupan terakhir saya. Pikir Zhang Ruoshan. Setelah membayar 318.500 koin perak ke paviliun King Xuan, hanya ada 800.000 koin perak yang tersisa di total aset Zhang Ruoshan. Semuanya juga disimpan di bank pasar bela diri. Ketika Zhang Ruoshan baru saja meninggalkan paviliun King Xuan, dia melihat sekelompok tentara mengenakan baju besi di atas kuda. Mereka bergegas melalui jalan utama dan menendang awan debu yang sangat besar. Ada seorang prajurit di samping melihat tentara bergegas dan berbisik, "Saya tidak percaya ada seseorang yang cukup berani untuk membunuh Pangeran ke-8. Kota ini dikunci sekarang, bahkan pintu keluar dan masuk pasar bela diri ditutup. Pangeran ke-8 telah terbunuh." Zhang Ruoshan ingat bahwa dia melihat Pangeran ke-8 di Federasi Prasasti. Bagaimana mungkin dia terbunuh tidak lama setelah itu? Ledakan, sekelompok tentara bergegas menuju Zhang Ruoshan dan berlutut dengan rapi di depannya. Di antara para prajurit, ada seorang kasim tua yang berdiri di depan dan menyapa Zhang Ruoshan dengan sopan dan berkata, "Pangeran ke-9, Yang Mulia memanggil Anda untuk segera kembali ke istana." Bab 37.
Sungguh mengerikan bahwa Pangeran ke-8 telah dipenggal di kota Yunwu. Jika para jenderal dan tentara tidak dapat menemukan si pembunuh dan menghukumnya dengan berat, semua anggota keluarga kerajaan akan berada dalam bahaya. Pangeran Komando Yunwu meradang karena marah. Dia memanggil 10 jenderal yang menjaga kota Yunwu malam itu juga. Dia menuntut agar mereka menutup gerbang kota dan mengunci pasar bela diri. Dia mengatakan kepada mereka bahwa menangkap 100 tersangka yang tidak bersalah lebih baik daripada membiarkan satu orang bersalah melarikan diri. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani membunuh anggota keluarga kerajaan di kota Yunwu. Kata Pangeran Komandan Yunwu. Di dalam istana, 10 jenderal merasa seperti mereka mendengar dentuman guntur yang keras. Gendang telinga mereka tampak pecah karena mereka semua menggigil dan berlutut. Masing-masing dari 10 jenderal memimpin ribuan tentara dan kuda. Kultivasi bela diri mereka sangat kuat. Namun, Pangeran Komando Yunwu hanya perlu sedikit mengerang untuk menakut-nakuti mereka semua agar berlutut di tanah. Itu karena Pangeran Komando Yunwu adalah seorang pejuang di alam surga, dan dia dikenal sebagai legenda seni bela diri. Semua prajurit seni bela diri menganggapnya sebagai dewa. Menteri Sue Jingtian berdiri dengan hormat di hadapannya dan berkata, "Yang mulia, apakah menurut Anda insiden ini terkait dengan Sekte Iblis Pemujaan Bulan?" Hanya Sekte Iblis Pemujaan Bulan dan Pasar Gelap yang berani menentang keluarga kerajaan di Komando Yunwu. Meskipun banyak orang jahat dan jahat berkumpul di sekitar Pasar Gelap, mereka hanya bekerja untuk keuntungan mereka sendiri. Membunuh Pangeran ke-8 tidak melayani kepentingan mereka. Saya ragu apakah mereka terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Sekte Iblis Pemujaan Bulan memuja iblis, dan mereka suka ikut campur dalam urusan penting. Sangat mungkin mereka membunuh Pangeran ke-8 untuk memprovokasi martabat keluarga kerajaan, tambah menteri. Sekte Iblis Pemujaan Bulan, mata Pangeran Komandan Yunwu tenggelam saat dia mencerna apa yang baru saja dikatakan menteri. Keluarga kerajaan tidak diragukan lagi adalah kelompok paling kuat di Komando Yunwu. Mereka telah menaklukkan tanah dan mereka memegang kekuasaan atas militer. Suzerain dan keluarga superior lainnya tunduk pada keluarga kerajaan. Namun, beberapa kelompok terkenal sering menantang keluarga kerajaan, seperti Federasi Prasasti, Sekte Setan Pemujaan Bulan, Pasar Gelap, dan Bank Pasar Bela Diri. Federasi Prasasti dan Bank Pasar Bela Diri memiliki kendali atas semua alkemis, penyuling senjata, penjinak, dan orang-orang berbakat luar biasa lainnya di Komando Yunwu, serta lebih dari sepertiga aset komando. Federasi Prasasti dan Bank Pasar Bela Diri berlokasi di seluruh lapangan Kunlun. Mereka cukup berpengaruh untuk mengubah keputusan Pangeran Komandan Yunwu hanya dengan satu kata. Tentu saja, Federasi Prasasti dan Bank Pasar Bela Diri bekerja sama dengan keluarga kerajaan untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menghadapi kekuatan resmi. Di era yang begitu damai, Federasi Prasasti dan Bank Pasar Bela Diri melambangkan kepatuhan pada kekuatan resmi. Mereka menerima pemerintahan keluarga kerajaan. Namun, Federasi Prasasti dan Bank Pasar Bela Diri dibiarkan mengelola kepentingan inti mereka sendiri. Kekuasaan resmi tidak terlibat, pasar gelap, seperti Federasi Prasasti dan Bank Pasar Bela Diri, telah sepenuhnya bebas dari pengawasan kekuatan resmi sejak zaman kuno. Itu adalah tempat khusus untuk semua jenis bisnis ilegal. Itu adalah perut dunia yang kumuh, mereka menguasai setengah dari pembunuh, pelacur, pencuri, pembunuh buronan, serta sejumlah besar pedagang budak dan preman sewaan di komando. Sampai batas tertentu, pasar gelap cukup kuat untuk bersaing dengan Bank Pasar Bela Diri. Kekuatan resmi agaknya mampu menekan pasar gelap, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya. Di komando lain, pasar gelap telah mendominasi seluruh pemerintahan dan militer, mengubahnya menjadi surga yang gelap. Sekte Setan Pemujaan Bulan bahkan lebih menakutkan. Sejumlah besar prajurit menyembah iblis di setiap komando. Mereka telah membentuk geng cabang untuk setiap wilayah untuk menghadapi kekuatan resmi di sana. Mereka bahkan ingin menguasai First Central Empire, dan mereka menguasai Kunlun's Field. Sekte Iblis Pemujaan Bulan telah membangun aula pertemuan di setiap komando dan telah menunjuk kepala cabang untuk menjalankannya. Kekuatan Sekte Setan Pemujaan Bulan tidak diragukan lagi hadir di Komando Yunwu. Kepala Sekte Setan Pemujaan Bulan di Komando Yunwu juga seorang pejuang dengan kultivasi di alam surga, serta legenda seni bela diri. Jika pembunuh yang membunuh Pangeran ke-8 adalah anggota Sekte Iblis Pemujaan Bulan, itu pasti sebuah ancaman. Mereka pasti sedang menguji Komando Yunwu. Mungkin Master Sesat berencana untuk menyerang Komando Yunwu, kata Menteri Sue Jingtian. Menteri adalah saudara dari Ratu. Dia pasti tahu bahwa pembunuhnya telah keliru membunuh Pangeran ke-8 bukannya Pangeran ke-9, korban yang mereka tuju. Dia harus menjauhkan kecurigaan Pangeran Komando Yunwu dari saudara perempuannya. Sue Jingtian perlu mengarahkan perhatian Pangeran Komando Yunwu ke Sekte Iblis Pemujaan Bulan. Membunuh seorang pangeran adalah masalah serius, tetapi Sekte Iblis Pemujaan Bulan bahkan lebih penting. Sekte Iblis Pemujaan Bulan telah melenyapkan lebih dari satu komando selama 800 tahun terakhir. Ini adalah mimpi buruk bagi banyak penguasa, bahkan jika Sekte Iblis Pemujaan Bulan memutuskan untuk menyerang Komando Yunwu, Pangeran Komando Yunwu pasti akan menjadikannya prioritas. Wajah Pangeran Komandan Yunwu menjadi serius saat dia mendengarkan menteri. Sekte Iblis Pemujaan Bulan mengancam posisinya sebagai Pangeran Komando. Menteri melirik Pangeran Komandan Yunwu dan merasa sedikit lega. Dia lega karena dia akhirnya mengalihkan perhatian Pangeran Komando Yunwu ke Sekte Iblis Pemujaan Bulan. Jika Pangeran Komandan Yunwu memerintahkan penyelidikan atas pembunuhan Pangeran ke-8, itu mungkin akan mengungkap Ratu. Tidak mungkin Pangeran ke-8 dibunuh oleh Sekte Iblis Pemujaan Bulan. Zhang Ruoshen berseru sambil berjalan ke tempat itu. Menteri memandang Zhang Ruoshen dengan terkejut dan bertanya, "Pangeran ke-9ku, apa pendapatmu?" Zhang Ruoshen menjawab dan berkata, "Pangeran ke-8 sedang menaiki keretaku."
Dia dibunuh dalam perjalanan kembali ke istana. Jelas, para pembunuh mengincarku, bukan Pangeran ke-8. Kematiannya adalah sebuah kesalahan. Pangeran Komandan Yunwu mengangguk dan berkata, pengurangan Ruoshan memang masuk akal. Sekte setan pemujaan bulan selalu menjadi sorotan. Jika mereka ingin menantang keluarga kerajaan dengan sengaja, membunuh Pangeran ke-8 akan terlalu sederhana. Kejadian ini harus diselidiki secara komprehensif. Juga, Gekian, kamu harus meninggalkan istana dan diam-diam memantau apa yang akan dilakukan Sekte Iblis Pemujaan Bulan, untuk berjaga-jaga. Ya Yang Mulia, Gekian, pengawal kerajaan dari Pangeran Komandan Yunwu, segera meninggalkan istana untuk menyelidiki Sekte Iblis Pemujaan Bulan. Zhang Ruoshan dan 10 jenderal juga meninggalkan istana. Mereka segera pergi dan melihat kematian Pangeran ke-8, berharap untuk menangkap si pembunuh. Zhang Ruoshan kembali ke istana Giok dan memeriksa cedera Yun. Dia terluka parah dalam insiden itu. Setelah itu, dia pergi ke ruang internal dari Time and Space Spinel dan mulai berlatih. Saya jelas menjadi target pembunuhan itu. Malam ini sangat berbahaya. Jika Pangeran ke-8 tidak memaksa Yun untuk mengirimnya kembali ke istana, saya kira saya akan menjadi yang tanpa kepala. Selama penilaian akhir tahun, penampilan Zhang Ruoshan terlalu luar biasa. Itu membuat banyak prajurit cemburu, orang-orang di istana adalah yang paling mencurigakan. Memang, pasar gelap dan sekte setan pemujaan bulan tidak sepenuhnya bebas dari kecurigaan. Prajurit seni bela diri berbakat yang lahir di keluarga kerajaan merupakan ancaman bagi keberadaan mereka. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan membunuh si ajaib. Berhentilah berpikir berlebihan, jika kultivasi saya cukup kuat, tidak ada yang bisa membunuh saya. Terlebih lagi, pembunuhan Pangeran ke-8 telah menyebabkan reaksi yang begitu besar sehingga si pembunuh tidak boleh mencoba lagi. Zhang Ruoshan berhenti berpikir berlebihan dan meletakkan pil api gajah di telapak tangannya. Pil api gajah sebesar lengkeng, itu tampak seperti nyala api dan menghasilkan aura yang sangat panas. Pil kelas 3 memang berbeda, roh pil di dalamnya ternyata sangat kuat. Biaya pil api gajah sama dengan senjata bela diri asli kelas 5. Hanya Zhang Ruoshan yang akan membeli 7 barang mewah ini sekaligus. Di sisi lain, hanya prajurit dengan tubuh yang kuat seperti Zhang Ruoshan yang berani meminum pil api gajah. Jika seorang warrior di medium state of Yellow Realm mencoba mengambilnya, dia tidak hanya akan gagal mencernanya, tapi dia juga bisa membakar dirinya sendiri. Mengambil pil api gajah seperti menelan matahari mini. Rasa sakitnya bahkan lebih hebat daripada berlatih di Savage God's Pool. Phew, Zhang Ruoshan menelan pil api gajah. Arus api pil dan roh pil mengalir turun dari langit. Itu dibor ke meridian, daging, tulang, dan 5 organ internalnya. Itu memurnikan tubuh dan darahnya. Zhang Ruoshan menghabiskan 3 hari penuh mencerna pil api gajah. Kekuatan tubuhnya meningkat drastis. Juga, ki aslinya di kolam ki telah berlipat ganda. Meskipun Zhang Ruoshan telah sepenuhnya mencerna api pil, dia hanya menyerap 30% dari roh pil. Setelah 5 hari lagi, Zhang Ruoshan telah sepenuhnya menyerap roh pil dari pil api gajah. Kumpulan ki aslinya telah meningkat pesat. Pada kecepatan ini, jika saya mengambil 2 pil api gajah lagi, saya akan dapat melatih ki asli dari kolam ki saya dan mencapai puncak tahap pertengahan alam kuning. Peran pil api gajah adalah untuk memperbaiki tubuh seseorang, bukan untuk meningkatkan ki asli seseorang. Namun, pil api gajah itu ajaib karena saat Zhang Ruoshan memperbaiki tubuhnya, ki aslinya juga meningkat. Zhang Ruoshan tidak terburu-buru untuk meminum pil api gajah kedua. Pil-pil itu begitu kuat sehingga, bahkan dengan fisiknya, jika dia meminumnya tanpa jeda, pil itu tidak akan tertahankan. Daripada meminum pil api gajah kedua, pikirnya, ayo mulai belajar cara mengukir prasasti dasar angkasa. Dia mengeluarkan pena prasasti dan kertas spiritual. Dia memasukkan pena dengan ki aslinya dan mulai menggambar di kertas spiritual. Setelah menghabiskan 130 lembar kertas dan seharian, dia gagal menggambar sebuah prasasti. Bukannya menyerah, ia terus menggambar dan berlatih hingga berhasil. Zhang Ruoshan menghabiskan hampir setiap hari di ruang internal Time and Space Spinel dalam bulan berikutnya. Dia hanya keluar setiap 3 hari sekali, sisa waktu, dia berlatih prajna palem naga dan gajah, pedang surga dan hati, dan menggambar 8 jenis prasasti luar angkasa. Sebulan di luar ruang dan waktu Spinel sama dengan 3 bulan di ruang internal Spinel. Zhang Ruoshan telah meminum 3 pil api gajah dalam waktu 3 bulan. Akhirnya, dia telah sepenuhnya mengembangkan kolam ki aslinya dan mencapai puncak keadaan sedang alam kuning. Dia bisa mulai berlatih keadaan akhir alam kuning. Kualitas fisik saya hampir sama dengan kehidupan terakhir saya. Memang, ketika saya menembus keadaan akhir alam kuning di kehidupan saya sebelumnya, saya baru berusia 6 tahun, kata Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan siap untuk menerobos ke keadaan akhir alam kuning dalam kehidupan saat ini. Saya ingin tahu berapa banyak meridian yang akan saya buka. Dalam kehidupan terakhir saya, ketika saya mencapai keadaan akhir alam kuning, saya telah membuka 27 meridian. Apakah saya dapat membuka lebih dari terakhir kali? Tekad Zhang Ruoshan terlihat di matanya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus berhasil. Bab 38. Saat ini ada 19 meridian di dalam tubuh Zhang Ruoshan, yang tergolong luar biasa di antara semua prajurit. Dengan kultivasi di alam kuning tingkat menengah, Zhang Ruoshan mampu bertarung melawan para pejuang di penyelesaian alam kuning. Jika dia bisa membuka 27 meridian ketika dia menerobos ke final state of the Yellow Realm, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat kemampuan bertarungnya. Ketika Zhang Ruoshan mengambil botol pertama cairan pencuci sumsum, dia membutuhkan waktu 1 jam untuk membuka meridian ke-20. Botol cairan kedua membutuhkan waktu 4 jam untuk membuka meridian ke-21. Ketika dia mengambil botol cairan ketiga, dia membutuhkan 4 hari untuk membuka meridian ke-22.
Dia melanjutkan dengan mengambil botol cairan keempat. Meridian ke-23 dibuka setelah waktu yang cukup lama. Semakin banyak meridian di tubuhnya, semakin sulit baginya untuk membukanya. Setelah membuka 4 meridian secara berurutan, Zhang Ruoshan telah menghabiskan setengah dari ki aslinya. Dia merasa lelah dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Karena dia adalah seorang pejuang yang berpengalaman dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak memaksakan dirinya untuk membuka meridian ke-24. Sebaliknya, dia berhenti dan memutuskan untuk beristirahat. Dia kemudian mengambil pil ki asli 3 kemurnian, dan dengan bantuan pil spirit, ki aslinya akan pulih setelah semua energi yang dia keluarkan. Tak lama kemudian, ki asli di kipulnya telah pulih sepenuhnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan energi, kemudian, Zhang Ruoshan menempatkan grafik meridian dari kitab Empyrean Kaisar Ming di depannya dan mulai belajar. Zhang Ruoshan telah menghafal semua 36 jalur meridian pada kitab suci dengan kuat. Bahkan ketika dia memejamkan mata, tulisan suci muncul dengan jelas di benaknya. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruoshan, secara keseluruhan dia telah membuka 33 meridian. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuka 3 sisanya. 3 meridian yang tersisa adalah Cakra, Vessel of Spiritual Blood, dan Vessel of Spirit. Ketiga meridian ini semuanya misterius. Mereka mengesampingkan pengetahuan prajurit normal atau seni bela diri mereka. Jika tidak, dengan bakat yang dimiliki Zhang Ruoshan di kehidupan terakhirnya, tidak mungkin dia tidak dapat membuka semua meridian. Cakra mengacu pada cincin pertumbuhan seorang pejuang. Diketahui bahwa pohon akan menumbuhkan lingkaran pertumbuhan berbentuk spiral. Namun, setelah mempraktikkan kitab suci Kaisar Ming Empyrean, Zhang Ruoshan menyadari bahwa bahkan pejuang manusia pun dapat mengembangkan cincin pertumbuhan. Satu-satunya syarat bagi prajurit untuk mengolah cincin pertumbuhan adalah bahwa para prajurit harus membuka cakra di bawah kulit mereka. Untuk setiap lapisan cincin pertumbuhan, ada lapisan pelindung kulit. Lapisan cincin pertumbuhan akan meningkat setelah setiap tahun latihan. Kekuatan pertahanan kulit juga akan sangat ditingkatkan. Cincin pertumbuhan seorang prajurit sangat tipis, sehingga orang tidak akan bisa melihatnya. Bahkan para pejuang yang telah berlatih selama 100 tahun dan membudidayakan 100 lapis cincin pertumbuhan, ketebalan kulit mereka tidak ada bedanya dengan warga biasa. Kekuatan pertahanan kulit mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan, sehingga mereka kebal terhadap peluru dan pedang. Pembuluh darah spiritual mengacu pada meridian yang terkait dengan darah. Darah dalam keadaan cair. Jika prajurit ingin mengolah meridian keadaan gas di dalam keadaan cair darah, ini benar-benar di luar pengetahuan mereka. Bahkan Zhang Ruoshan curiga apakah Vessel of Spiritual Blood benar-benar ada atau tidak. Vessel of Spirit bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Tercatat dalam kitab suci Empyrean Kaisar Ming bahwa kapal roh ada di meridian jiwa seorang pejuang. Itu menghubungkan tubuh dan jiwa seorang pejuang bersama-sama. Setelah prajurit mengolah Vessel of Spirit, mereka akan dapat melihat jiwa mereka. Mereka juga bisa mengendalikan jiwa mereka selain dari tubuh mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk membuatnya bekerja hanyalah sebuah pemikiran. Ketika mereka memikirkan ide tertentu, jiwa mereka bisa terbang dan melihat apa yang terjadi 1 mil jauhnya. Cakra, Vessel of Spiritual Blood dan Vessel of Spirit semuanya sangat misterius dan melebihi pengetahuan prajurit biasa. Bahkan dengan bakat dan kemampuan dalam kehidupan terakhir Zhang Ruoshan, dia tidak bisa membuka ketiga meridian ini. Dalam kehidupan ini, Zhang Ruoshan bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Jika dia bisa membuka 3 meridian misterius ini, kualitas fisiknya pasti akan lebih kuat dan lebih kuat daripada di kehidupan terakhirnya. Di antara ketiga meridian, cakra tampaknya menjadi yang tertinggi yang pernah ada. Mungkin saya bisa membukanya. Zhang Ruoshan menatap grafik meridian dan merenungkan, cakra. Dia ingin membuka meridian ini di bawah kulitnya. Setelah 9 hari belajar, Zhang Ruoshan menemukan beberapa ide. Dia mentransfer ki asli ke dalam kulitnya. Namun, dia gagal dengan setiap percobaan dan terluka parah. Apakah itu bahkan ada? Zhang Ruoshan bertanya pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dan berapa kali dia mencoba, dia tidak bisa membuka meridian. Dia berkeringat, bajunya basah semua karena banyak cobaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara datang dari grafik kayu yin yang. Hei, anak muda, biarkan aku memberitahu Anda, cakra memang ada. Cara Anda mencoba mendapatkannya salah. Metode saya salah. Jadi apa cara yang benar untuk membukanya? Ceritakan sekarang. Zhang Ruoshan berkata, suara itu menjawab dengan mengatakan, haha. Jika Anda membiarkan saya keluar dari grafik kayu ini, saya akan memberitahu Anda. Yah, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Grafik kayu yin yang akan menekanku jika aku menyakitimu. Selama Anda memikirkannya, Anda dapat menempatkan saya kembali ke grafik. Ketika Zhang Ruoshan memikirkannya, grafik kayu yin yang langsung melesat keluar dari gelabelannya. Dia memegang grafik kayu yin yang dengan kuat. Dia mulai mentransfer ki asli ke grafik untuk melepaskan cap segel dan dia melepaskan kucing hitam raksasa. Kamu bisa memberitahuku sekarang, bagaimana saya bisa membuka cakra? Zhang Ruoshan bertanya. Kucing hitam raksasa itu berkata, jawabannya sudah ada di tanganmu. Di tanganku, Zhang Ruoshan melihat pohon perdana suci pada grafik. Sepertinya dia menemukan sesuatu dan berteriak, pohon utama suci. Kucing hitam raksasa itu mengangguk dan berkata, jika kamu melihat dirimu sebagai manusia, pasti kamu tidak akan bisa membuka cakra. Sekarang bayangkan, jika Anda melihat diri Anda sebagai pohon, mungkin akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkannya. Zhang Ruoshan kemudian berjalan keluar dari area buta di masa lalu seolah-olah ada senter untuk membimbingnya keluar. Dia duduk di tanah dan menatap pohon perdana suci di grafik, mencoba membayangkan bahwa dia adalah pohon itu.
Sudah 2 hari sejak dia bergerak 1 inci, seolah-olah dia telah berubah menjadi pohon ilahi berusia 1000 tahun. Bahkan nadinya seakan berhenti. Pada saat ini, dia sudah memasuki alam yang merupakan misteri-misteri. Dia mengambil sebotol cairan pencuci sumsum tanpa sadar dan mulai membuka cakra. Setelah 2 jam berlatih, ada lapisan lingkaran cahaya samar yang menyinari kulit Zhang Ruoshan. Garis putih tipis melingkari kulitnya seperti terbungkus jaring raksasa. Kucing hitam raksasa itu membelalakkan matanya karena terkejut dan berpikir, ya Tuhan, dia berhasil. Nyima, apakah cakra itu benar-benar ada? Faktanya, kucing hitam raksasa itu tidak tahu apa-apa tentang cakra. Dia secara acak memberitahu Zhang Ruoshan bahwa dia tahu kunci untuk membuka cakra untuk membantu dirinya keluar dari grafik. Saya berhasil. Dia sangat senang dengan fakta bahwa dia akhirnya membuka cakra. Meridian tampak seperti secercah cahaya, mengalir di sekitar kulitnya. Begitu dia memutar ki asli, akan ada baju besi transparan di permukaan kulitnya. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan orang menyerangnya dengan bebas, pedang acak tidak akan pernah bisa menembus kulitnya. Ini adalah meridiannya yang ke-24. Dengan membuka cakra yang tangguh, itu sangat meningkatkan kepercayaan diri Zhang Ruoshan. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk beristirahat tetapi terus membuka meridian lainnya sehingga dia bisa menerobos ke keadaan akhir dari alam kuning. 4 hari lagi telah berlalu. Secara keseluruhan, dia membuka 27 meridian dan mencapai final state of the Yellow Realm. Kapasitas kolam ki-nya telah membesar 10 kali lebih banyak setelah menembus ranah. 27 meridian, itu luar biasa. Jika saya terus bekerja keras, kemampuan saya akan melampaui kehidupan terakhir saya. Dengan kekuatanku sekarang, kurasa aku bisa mengalahkan para pejuang di penyelesaian alam kuning. Prajurit yang mencapai penyelesaian alam kuning bisa mengeluarkan kekuatan 25 banteng. Ketika Zhang Ruoshan pertama kali menerobos ke keadaan sedang dari alam kuning dan menampilkan naga dan gajah Prajna Palem, dia berhasil meletus dengan kekuatan 25 banteng. Selanjutnya, ketika dia berada di puncak pada tahap ini, dia memecahkan kekuatan 36 banteng. Dan sekarang, dia telah berhasil mencapai keadaan akhir dari alam kuning. Zhang Ruoshan akan dengan mudah menembus kekuatan 36 banteng dengan telapak tangan acak. Jika dia mendemonstrasikan palem Prajna Naga dan Gajah, pasti level kekuatannya akan menyamai 49 banteng. Daya ledak terbaik Zhang Ruoshan saat ini adalah 49 banteng, yang cukup menggandakan kekuatan prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam kuning. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika para pejuang di alam kuning bisa mencapai kekuatan 100 banteng, itu akan disebut kekuatan alam. Namun, tidak ada yang melampaui batas tersebut, bahkan mereka yang memiliki teknik bela diri dan kualitas fisik yang luar biasa pun tidak. Faktanya, Zhang Ruoshan belum pernah bertemu siapapun yang bisa menembus kekuatan 100 banteng. Ada prajurit yang kekuatannya hampir mendekati tetapi tidak ada yang pernah mencapai 100, angka yang sempurna. Ketika dia mencapai puncak alam kuning di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa menembus kekuatan 94 banteng. Pemuda, saya harus mengatakan, Anda hampir mengejar saya ketika saya masih muda. Kata kucing hitam raksasa itu, menyanjungnya. Zhang Ruoshan akhirnya menenangkan diri dari latihan. Dia melirik kucing hitam raksasa dan berkata, ada 8 tipe dasar prasasti luar angkasa. Saya mungkin bisa mengukir 6 di antaranya, prasasti runcing, prasasti tipe melintang, prasasti memanjang, prasasti tinggi, prasasti tipe garis, dan prasasti tipe datar. Namun, saya tidak dapat mengukir 2 prasasti yang tersisa tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku? Apa, Anda dapat mengukir 6 jenis prasasti sekarang? Bagaimana itu mungkin? Kucing hitam raksasa itu tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan Zhang Ruoshan dan terus menggelengkan kepalanya. Memang, sebelum Zhang Ruoshan menerobos ke keadaan akhir alam kuning, dia mampu mengukir 6 tipe dasar prasasti luar angkasa. Prajurit yang sangat berbakat tanpa keraguan tentang apa yang telah dia capai dengan 3 bulan latihan. Untuk meyakinkan kucing hitam raksasa itu, Zhang Ruoshan mengeluarkan 6 lembar kertas spiritual dan mengukir prasasti di atas kertas menggunakan pena prasasti dengan kecepatan tercepatnya. Tak lama setelah itu, 6 prasasti ditampilkan di kertas spiritual. Kucing hitam raksasa itu merangkak ke arah dan menatap tulisan di 6 lembar kertas spiritual. Dia mengangguk dan memujinya. Ini luar biasa, Anda pasti bisa mengukir ke 6 tipe dasar prasasti luar angkasa. Anda telah menyebutkan bahwa Anda masih tidak dapat mengukir 2 prasasti yang tersisa, prasasti tipe regangan dan prasasti pengembunan, kan? Yah, itu normal karena 2 prasasti ini jauh lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan 6 prasasti lainnya. Apakah Anda memiliki ukiran batu giok, anak muda? Ukiran batu giok. Zhang Ruoshan tidak mengerti apa yang dikatakannya tetapi dia masih menurunkan cincin ibu jari giok dari ibu jarinya dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia bertanya, mengapa Anda meminta batu giok berukir? Kucing hitam raksasa itu dengan cepat melirik cincin jempol giok. Dia mengangguk dan berkata, kualitas batu giok itu cukup bagus. Kamu bisa menggunakannya untuk memurnikan senjata. Ulang mendenda senjata. Zhang Ruoshan bertanya dengan ragu. Kucing hitam raksasa itu menjawab, ya. Memurnikan senjata, Anda telah mempelajari cara mengukir 6 tipe dasar prasasti ruang. Anda akan dapat memperbaiki lengan bela diri asli paling sederhana di ruang angkasa, cincin tata ruang. Di seluruh komando Yunwu, Anda adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki cincin itu. Apa itu cincin tata ruang? Pikiran Zhang Ruoshan penuh dengan pertanyaan. Kucing itu melanjutkan, Spatial Ring adalah ruang independen yang sedang dibangun di dalam ring. Jika kekuatan spiritual dan kultivasi Anda cukup kuat, cincin yang Anda tentukan akan dapat menyimpan gunung atau bahkan dunia.
Bagaimanapun, jika Anda dapat membuat ruang berukuran 1 meter kubik dengan kultivasi Anda saat ini, itu akan menjadi pencapaian yang sangat layak. Petik 2. Bab 39. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruoshan, dia telah melihat harta yang disebut tas primordial Sumi. Tampaknya hanya tas ukuran telapak tangan, namun mampu menyimpan seluruh gunung. Tas primordial Sumi diklasifikasikan sebagai harta yang sangat berharga. Ada kurang dari 10 buah di semua lapangan Kunlun. Dikatakan bahwa itu telah diwariskan sejak abad pertengahan kuno dan disempurnakan dan disembah oleh orang suci. Banyak penyuling senjata selalu ingin memalsukan tas primordial Sumi. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Dalam kehidupan Zhang Ruoshan sebelumnya, dia adalah putra Kaisar Ming. Dia berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan luas tentang dunia. Karenanya, dia tahu bahwa harta karun seperti tas primordial Sumi ada. Membuka ruang independen di dalam ring, bukankah itu karakteristik yang sama dengan tas primordial Sumi? Zhang Ruoshan terkejut dengan fungsinya. Kucing hitam raksasa berkata, tas primordial Sumi adalah harta ruang angkasa yang disempurnakan oleh Sein Mong Sumi. Saya yakin hanya akan ada beberapa bagian yang tersisa melalui kemajuan melewati harta ruang angkasa sampai era ini. Masing-masing sangat berharga. Aku tidak percaya bahwa tas primordial Sumi disempurnakan oleh Sein Mong Sumi. Yah, aku juga ingin mencoba menyempurnakan harta luar angkasa dengan kemampuanku. Zhang Ruoshan sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa jika dia bisa memurnikan dan menghasilkan harta ruang angkasa, saat itu dia bisa menjualnya dengan harga yang sangat mahal dan keuntungannya akan digunakan untuk membeli lebih banyak pil spiritual untuk kultivasinya. Dia mencengkeram pena prasasti dengan keras dan memindahkan dan menanamkan ki asli dari tubuhnya ke dalam pena prasasti. Pena prasasti langsung menampilkan kemegahan putih. Kilatan cahaya putih memanjang dari atas pena dan memasuki cincin ibu jari giok. Zhang Ruoshan memberikan perhatian penuh untuk mengontrol pena prasasti dan mengukir dasar prasasti ruang di dalam cincin jempol giok. Menggambar prasasti adalah tugas yang membutuhkan ketelitian ekstrim dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Ledakan, prasasti pertama telah berhasil diukir. Zhang Ruoshan tidak berhenti tetapi terus bekerja dengan baik. Tak lama setelah itu, dia menyelesaikan prasasti kedua. Prasasti ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketika Zhang Ruoshan selesai mengukir keenam prasasti, ada lapisan lingkaran cahaya yang ditampilkan di permukaan cincin jempol giok. Untaian prasasti putih itu mengalir di sekitar cincin ibu jari. Segera, halo menghilang dan tulisan putih menembus ke cincin ibu jari. Apakah saya sudah berhasil? Zhang Ruoshan bertanya-tanya. Untuk memperjelasnya, dia segera mentransfer seberkas ki asli ke dalam cincin ibu jari giok. Di permukaan cincin ibu jari giok, ada lapisan halo dan kilau prasasti putih. Zhang Ruoshan menyentuh cincin itu dan merasa seluruh lengannya telah memasuki cincin itu. Saya berhasil. Area di dalam cincin jempol giok berukuran 1 meter kubik. Di dalam cincin tata ruang, itu berisi 6 coretan prasasti, yang diklasifikasikan sebagai lengan bela diri asli kelas 3, kata Zhang Ruoshan yang gembira. Ingatlah bahwa ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan cincin tata ruang dan dia berhasil membuatnya. Kucing hitam raksasa itu berkata, jangan terlalu senang dengan pencapaian kecilmu. Anda hanya belajar cara mengukir 6 tipe dasar prasasti ruang, namun Anda masih tidak dapat mengontrol ukuran ruang saat Anda memperbaikinya. Tunggu sampai Anda mempelajari cara mengukir 2 prasasti yang tersisa, prasasti tipe regangan dan prasasti pengembunan, maka ruang yang Anda perbaiki di cincin tata ruang pasti akan lebih besar dari 1 meter kubik. Selain itu, apa yang telah kamu lakukan adalah mengukir tulisan pada cincin ibu jari giok. Prasasti itu tidak cukup kuat, mungkin akan hilang dengan sedikit benturan. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan metode pemurnian senjata. Dengan memuja cincin tata ruang dengan api, itu memperkuat tulisan di cincin tata ruang. Namun, jika Anda gagal mengelola panas dengan benar, Anda mungkin akan menghancurkan cincin tata ruang. Kucing raksasa itu menunjukkan tingkat keseriusan tertentu. Zhang Ruoshan mengangguk dan berkata, saya mengerti. Saya akan menuju ke Federasi Prasasti dan meminjam kompor pemurnian senjata dari Zuo En dan, semoga, saya dapat sepenuhnya memperbaiki cincin tata ruang. Tunggu, aku pergi denganmu. Kucing hitam raksasa itu mendorong kakinya dan terbang keluar dari ruang internal Time and Space Spinel. Melihat kucing hitam raksasa yang berdiri di kamar Zhang Ruoshan mengerutkan alisnya dan memutuskan untuk memasukkannya kembali ke dalam grafik kayu yin yang. Kucing yang begitu licik bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Zhang Ruoshan. Dia berbaring di tanah dan menangis, anak muda, saya telah dipenjarakan di grafik kayu yin yang selama lebih dari 100.000 tahun. Meskipun saya telah membuat kesalahan besar, selama bertahun-tahun saya telah menebus dosa-dosa saya. Aku hanya seekor kucing, saya merindukan kebebasan, merindukan kehidupan baru. Mengeong, selain itu, sayalah yang membimbing Anda untuk membuka cakra. Tanpa bantuan saya, apakah Anda pikir Anda akan dapat memperbaiki cincin tata ruang? Mempertimbangkan bahwa itu telah membantu Zhang Ruoshan untuk menembus cakra, dia berkata, oke. Saya akan membiarkan Anda tetap berada di luar grafik kayu yin yang untuk sementara waktu. Tapi, kamu harus tetap di sampingku sepanjang waktu. Tentu saja, kucing hitam raksasa itu berguling-guling di tanah dengan gembira. Tiba-tiba, Zhang Ruoshan mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Saudaraku yang ke-9, apakah kamu masih mengasingkan diri untuk pemurnian? Itu adalah suara putri komando ke-9 Zhang Yuxi. Zhang Ruoshan membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Dia memandang putri komando ke-9 yang menunggu di luar kamarnya dan bertanya, kakak perempuanku yang ke-9, apa yang bisa saya bantu?
Putri Komando ke-9 sangat cantik hari ini. Dia membawa pedang berwarna hijau hutan, mengenakan gaun sutra berlipit perak dengan rambut hitam mengkilat digulung di atas kepalanya serta ikat pinggang hijau diikatkan di pinggang mungilnya. Dia sangat bersemangat ketika dia melihat Zhang Ruoshan. Saya mendengar bahwa kultivasi Anda telah mencapai keadaan sedang dari alam kuning. Karena itu, saya ingin bertarung dengan Anda sebagai bentuk latihan. Sudah kurang dari 2 bulan sejak penilaian akhir tahun. Dia tidak pernah bisa meramalkan bahwa Zhang Ruoshan tidak hanya menembus ke keadaan menengah, tetapi juga telah mencapai keadaan akhir. Zhang Ruoshan bertanya, saya kira saudara perempuan ke-9 saya juga telah membuat beberapa perbaikan dan mencapai keadaan akhir dari alam kuning. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mudah untuk mencapai keadaan akhir dari alam kuning. Saya hanya berada di peak of the medium state, tapi saya telah melatih pemahaman pedang saya kerana pedang mengikuti hati. Saya pikir meskipun saya belum mencapai final state, saya akan mampu mengalahkan warrior di final state. Zhang Ruoshan mengangguk setuju. Memang sulit bagi para pejuang yang mencapai ranah pedang mengikuti hati di usia yang begitu muda. Faktanya, baik Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian baru saja mencapai tahap awal pedang mengikuti hati. Namun, Zhang Ruoshan telah berhasil mencapai tahap lanjutan dari pedang mengikuti hati dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan. Dengan teknik pedang acak apapun, Zhang Ruoshan akan dengan mudah mengalahkan mereka. Dia menanggapi permintaan Zhang Yuxi, tapi aku tidak punya waktu untuk berlatih denganmu sekarang. Saya harus menuju ke Federasi Prasasti. Lupakan. Aku bisa pergi denganmu. Ayo ambil penjelajah bulan kelinci awanku. Matanya berkilauan, tampaknya Putri Komando ke-9 hanya ingin menghabiskan waktu bersama Zhang Ruoshan daripada berlatih seni bela diri bersamanya. Kemudian, dia berjalan menuju Zhang Ruoshan dan memegang tangannya seolah-olah dia tidak mengelak untuk menunjukkan rasa keintiman. Zhang Ruoshan tampak agak malu. Meskipun mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang berbeda, mereka masih terikat oleh darah ayah yang sama. Segera setelah itu, dia menjadi lebih nyaman dengan itu. Mengeong, kucing hitam gemuk itu berjalan keluar dari kamar Zhang Ruoshan dengan santai seolah-olah sedang berjalan-jalan. Saat ini, ukuran kucing telah sangat diperkecil dibandingkan dengan ukuran aslinya. Itu hanya sedikit lebih besar dari kucing biasa. Saudaraku yang ke-9, kamu punya kucing. Ini sangat menggemaskan. Apa namanya? Putri Komando ke-9 mengangkat kucing itu dan menyentuh kulitnya dengan lembut. Mengeong, kucing hitam gemuk itu berpura-pura bertingkah laku. Ia memutar bola matanya, menjulurkan lidahnya, dan sedikit menjilati jari Putri Komando ke-9. Zhang Ruoshan melirik kucing itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, panggil saja Blackie. Kulit hitam, dia mengulurkan jarinya dan menepuk kepala Blackie dengan lembut. Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya dipanggil Blackie, karena pernah menjadi raja pembantaian di kehidupan sebelumnya. Itu merupakan pelanggaran bagi saya. Ini benar-benar penghinaan. Bagus, aku hanya akan mentolerir dia. Jika saya tidak berperilaku sendiri, dia akan mengirim saya kembali ke grafik kayu, pikir Blackie. Mengendarai kereta Putri Komando ke-9, Zhang Ruoshan tiba di Federasi Prasasti lagi. Dia meminjam kompor pemurnian senjata dari Zuo En untuk memperbaiki dan memuja cincin tata ruang. Proses pemujaan cincin tata ruang berjalan tanpa diduga dengan baik. Segera setelah itu, cincin tata ruang pertama telah diproduksi dan ternyata sebagai produk yang sebenarnya. Lengan bela diri asli kelas 3, cincin tata ruang. Zuo En berdiri di samping mengamati proses pemurnian. Dia berbisik sambil mengamati Zhang Ruoshan, pangeran ke-9 jelas merupakan ahli bawaan senjata pemurnian. Ini pertama kalinya dia memperbaiki senjata dan dia mampu mengendalikan panas dengan teknik yang luar biasa. Ini tidak diragukan lagi mengagumkan. Zhang Ruoshan tidak bertindak arogan, tetapi bertanya kepada Zuo En dengan sopan, dengan kendali saya atas panas, menurut Anda kelas mana teknik saya dalam hal pemurnian senjata? Puncak dari penyulingan senjata kelas 1. Zuo En melanjutkan, hati-hati, ini adalah pertama kalinya Anda memuja lengan bela diri asli dan Anda telah sepenuhnya menunjukkan bakat Anda. Saya percaya bahwa Anda akan segera mencapai kelas 2 dari penyulingan senjata. Menjadi penyuling senjata kelas 2 bisa menikmati status superior di Yunwu Commandery. Apalagi jika penyulingan senjata mau mengandalkan sekte tertentu atau keluarga besar, mereka bisa langsung menikmati perlakuan yang sama sebagai presbiter, atau bahkan status lebih superior dari presbiter normal. Kekuatan spiritualku telah mencapai kelas 3 dari penyulingan senjata. Namun, kendali saya atas panas masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, saya hanya bisa mengklasifikasikan diri saya sebagai penyuling senjata kelas 2, rang Zuo En. Kekuatan spiritual dari penyuling senjata kelas 1 biasanya antara level 15 sampai 20. Untuk pemurni senjata kelas 2, itu antara level 20 hingga 25. Untuk pemurni senjata kelas 3, itu antara level 25 hingga 30. Last but not least, kekuatan spiritual dari penyuling senjata kelas 4 berada di antara level 30 hingga 35. Penyuling senjata master paling senior di Komando Yunwu adalah Kong Tong, yang merupakan penyuling senjata kelas 4. Kekuatan spiritualnya telah mencapai level 34 dan dengan demikian disebut sebagai master kekuatan spiritual di Komando Yunwu. Statusnya di Komando Yunwu kurang lebih sama dengan Pangeran Komando Yunwu. Jika Pangeran Komando Yunwu ingin dia memperbaiki senjatanya, dia harus mengunjunginya secara langsung. Dia harus bernegosiasi dengannya secara adil dan setara, karena dia bukan hanya penyuling senjata kelas 4, tetapi juga kepala Federasi Prasasti di Komando Yunwu. Statusnya sangat luar biasa. Zuo En bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran ke-9ku, apa sebenarnya cincin ibu jari yang sedang kamu sempurnakan? Apakah ini semacam lengan bela diri asli yang defensif?
Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, "Yah, mari kita rahasiakan itu untuk saat ini." Tak lama setelah itu, dia meninggalkan ruang pemurnian senjata. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yaitu dia juga ingin membeli kompor pemurnian senjata. Namun, Paviliun Qingshuan menjual kompor pemurnian senjata terbaik di kota Yunwu. Jika Zhang Ruohit ingin mengunjunginya, dia tidak punya pilihan selain bertemu dengan nyonya rumah yang menarik yang memiliki kemampuan untuk mencuri jiwa pria. Qin Ya adalah wanita yang sangat centil, menawan, dan menarik, yang mengambil inisiatif untuk merayu Zhang Ruoshan. Dia akan membuatnya melakukan kejahatan. Itu membuat Zhang Ruoshan sakit kepala ketika memikirkan ini. Dengan bertemu dengan wanita cantik seperti itu, dia bertanya-tanya apakah ada pria yang bisa mengendalikan dirinya untuk tidak dikuasai olehnya. Jika Yuxi pergi denganku, mungkin nyonya rumah akan sedikit berperilaku. Zhang Ruoshan akhirnya memikirkan ide untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam rayuan nyonya rumah. Bab 40. Saat berjalan keluar dari ruang pemurnian, Zhang Ruoshan melihat putri komandan ke-9 Zhang Yuxi dan San Xiangling. Keduanya adalah keindahan yang mengejutkan dari komando Yunwu dan terlihat ramping dan murni, menunjukkan rasa senang. Saat itu, mereka berebut bermain dengan Blackie. "Blackie, aku tahu kamu ingin bermain denganku, kan?" Kata putri komando ke-9 dengan ancaman. San Xiangling, bagaimanapun, berbicara dengan Blackie dengan suara lembut dengan bibir merah bersinar dan mata berkedip. "Blackie, mari kita pergi untuk menikmati masakan terbaik di Commandery." Putri komando ke-9 meraih telinga Blackie, sementara San Xiangling menggenggam ekornya. Mereka berdua terus menyeret Blackie ke arah mereka sendiri, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Rasa sakit menjadi mainan di antara dua wanita cantik itu tak terkatakan. Namun, Blackie takut Zhang Ruoshan akan mengirimnya kembali ke grafik kayu. Jika tidak, itu akan membunuh mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya pernah menjadi raja pembantaian. Sejak kapan aku menjadi mainan dua wanita? Berderak. Pintu besi ruang pemurnian terbuka. Melihat Zhang Ruoshan dan Zuo En berjalan keluar dari ruangan, putri komando ke-9 dan San Xiangling membebaskan Blackie hampir pada saat yang bersamaan. Dalam sedetik, mereka kembali ke wanita anggun. Putri komando ke-9 sedikit memperbaiki lengan baju dan gaunnya, terlihat klasik dan elegan, sementara San Xiangling dengan lembut menyentuh rambut panjangnya, menghadirkan citra feminin dan murni. Ledakan, Blackie kehilangan arah, jatuh ke tanah dengan berat dengan matanya yang penuh bintang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa 2 dari 4 wanita cantik di komando Yunwu akan berebut kucing jika tidak melihatnya secara langsung. Apakah mereka berebut hanya untuk seekor kucing? Itu adalah fakta bahwa putri komando ke-9 dan San Xiangling sama-sama cantik dan dikenal sebagai keindahan dunia yang tak tertandingi. Prajurit manapun akan merasa terhormat untuk bertemu salah satu dari mereka. Mereka berharap bisa mendedikasikan semua aset mereka hanya untuk melihat mereka tersenyum. Apakah mereka salah satu dari 4 wanita cantik? Itu tidak mengganggu Zhang Ruoshan. "Kakakku yang ke-9, tolong temani aku ke Paviliun Qingshuan. Saya perlu membeli kompor pemurnian senjata." "Tentu. Ayo pergi." Dengan gembira, putri komando ke-9 langsung mengangkat Blackie, yang terbaring di lantai. Dia mengedipkan mata pada San Xiangling seolah-olah dia sedang menunjukkan kemenangannya memiliki Blackie atau Zhang Ruoshan. "Yang mulia, saya juga harus pergi ke Paviliun Qingshuan. Bolehkah aku bergabung dengan kalian berdua?" Suara San Xiangling selalu lembut dan menunjukkan rasa spiritualitas. Tentu saja mengapa tidak, Zhang Ruoshan tidak terlalu memikirkannya dan membiarkannya bergabung dengan mereka. Jarak antara Federasi Prasasti dan Paviliun Qingshuan di pasar senjata cukup dekat. Oleh karena itu, mereka tidak naik kereta, tetapi berjalan menuju Paviliun Qingshuan. Kemudian, sesuatu yang tidak diantisipasi Zhang Ruoshan terjadi. Semua orang tahu bahwa putri komando ke-9 dan San Xiangling sangat cantik dan merupakan dewi bagi banyak prajurit. Orang-orang yang mengikuti mereka tidak terhitung jumlahnya, karena antrean menunggu untuk bertemu mereka telah diperpanjang dari Federasi Prasasti ke gerbang kota Yunwu. Itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi seseorang yang ingin bertemu dengan salah satu dari 4 wanita cantik. Namun, 2 dari mereka mengikuti di belakang seorang pria muda hari ini. Itu pasti menimbulkan sensasi di pasar bela diri. Bukankah dia putri master dari Sekte Awan Merah, San Xiangling, salah satu dari 4 wanita cantik muda di Yunwu Commandery? Dia sangat cantik seperti peri yang keluar dari grafik. Bagaimana dengan wanita di sampingnya? Kemegahannya kurang lebih sama dengan Nona San. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal putri komandan ke-9, Zhang Yuxi? Dia disebut cantik di komando Yunwu, sama seperti Nona San. Ada banyak pengikut yang ingin mendekatinya di kota Yunwu. Kebanyakan dari mereka unggul dengan kultivasi bela diri yang kuat. Tidak jauh dari sana, ada 2 pemuda yang duduk berhadapan di sebuah paviliun. Mereka juga melirik Zhang Ruoshan, Zhang Yuxi, dan San Xiangling saat mereka bertiga baru saja lewat. Liu Chengfeng tampak berdarah dingin dan menatap Zhang Ruoshan. "Aku tidak percaya San Xiangling dan putri komandan ke-9 menemaninya ke pasar. Kapan pemuda seperti itu menjadi begitu populer di kota Yunwu?" Pria yang duduk di seberang Liu Chengfeng dipanggil Situ Ge, kakak Situ Linjiang. Situ Ge tertawa. "Wahai saudaraku, apakah kamu tidak mengenalinya? Dia adalah putra ke-9 Pangeran Komandan Yunwu. Belum lama ini, ia memperoleh tempat pertama dalam penilaian akhir tahun. Dia sekarang jenius terpanas di kota Yunwu. Nah, kecantikan apa yang tidak menyukai seorang jenius? Belum lagi status atasannya, dia pasti menjadi idola para wanita muda." Liu Chengfeng terkikik. "Aku tahu siapa dia, menjadi yang pertama di penilaian akhir tahun, jadi apa? Dia hanya yang pertama di antara keluarga kerajaan dan kerabat mereka di generasi muda.
Dibandingkan dengan seluruh generasi muda di kota Yunwu, saya kira dia cukup bisa masuk 10 besar. Namun, saya yakin peringkat di 20 besar di Komando Yunwu akan terlalu banyak kerja keras baginya. Itu masuk akal, kultivasinya baru saja mencapai Downstate of the Yellow Realm. Haha, Liu Chengfeng sedikit menyeringai dan terlihat menghina. Si Tu Ge telah menyaksikan pertarungan antara Zhang Ruoshen dan si Tu Linjiang. Dia jelas tahu bahwa Zhang Ruoshen memang luar biasa. Meskipun kultivasinya berada di Downstate of the Yellow Realm, dia mampu mengalahkan para jenius muda di Final State. Dia bukan orang yang bisa diganggu. Ketika dia menerobos ke keadaan menengah dari alam kuning, kurasa dia masih hampir tidak bisa menghadapi para pejuang di penyelesaian. Liu Chengfeng berkata, bagaimana mungkin? Meridian di dalam tubuh prajurit penyelesaian semuanya diperbaiki. Ini disebut menggantikan tubuh seni bela diri. Ini tidak ada bandingannya dengan para pejuang di negara bagian akhir dari alam kuning. Bahkan jika dia menerobos ke keadaan menengah, dia akan dikalahkan oleh prajurit penyelesaian dalam 3 gerakan. Si Tu Ge terkikik. Dengan kultivasi bela diri Anda, itu lebih dari cukup untuk mencapai 3 besar di antara para pejuang muda di kota Yunwu. Selain itu, Anda berada di puncak penyelesaian alam kuning. Tidak peduli seberapa berbakat Pangeran ke-9, dia tidak akan cukup kuat untuk bersaing denganmu sampai dia mencapai tahap penyelesaian. Yang disebut generasi muda mengacu pada para pejuang yang berusia di bawah 20 tahun. Liu Chengfeng telah mencapai penyelesaian alam kuning pada usia 17 tahun. Tidak termasuk Pangeran ke-7, yang memiliki bakat luar biasa dan selalu berada di peringkat di depannya, tidak ada jenius lain yang mampu menahan setiap gerakannya selama pertarungan. Ada senyum senang di wajah Liu Chengfeng. Sayang sekali Pangeran ke-9 masih sangat lemah. Kalau tidak, dia akan diklasifikasikan sebagai salah satu lawan terkuatku. Sejujurnya, saya sama sekali tidak peduli dengan kultivasinya. Si Tu Ge tertawa, kamu hanya tertarik pada Nona San, bukan? Sayangnya, dia merasa lebih menyukai Pangeran ke-9. Jika Anda menyukainya, saya sarankan Anda mengambil inisiatif dan berbicara dengannya. Jika tidak, dia akan segera menjadi wanita Pangeran ke-9. Status saya di Bank Pasar Bela Diri hampir sama dengan Pangeran ke-9. Apakah itu masih masalah jika saya menginginkan seorang wanita? Liu Chengfeng berkata dengan arogan. Liu Chuanshen, ayah Liu Chengfeng, adalah kepala Bank Pasar Bela Diri di Komando Yunwu. Bank Pasar Bela Diri secara finansial kuat dan telah memikat banyak pejuang kuat untuk mendukung mereka. Liu Chuanshen dipandang memiliki kendali besar atas ekonomi Komando Yunwu. Menjadi putra Liu Chuanshen, Liu Chengfeng tentu saja adalah orang terkenal di Komando Yunwu. Jika dia benar-benar mencintai San Xiangling, yang harus dia lakukan adalah mengungkapkan perasaannya kepada Tuan Sekte Awan Merah, yang pasti akan sangat senang untuk menikahkan putrinya dengan Liu Chengfeng. Hanya akan bermanfaat jika Sekte Awan Merah bisa bersosialisasi dengan Bank Pasar Bela Diri. Namun, Liu Chengfeng tidak ingin menikahi San Xiangling. Dia hanya ingin bersenang-senang dengannya dan memperlakukannya seperti pelacur. Dengan status dan bakatnya dalam seni bela diri, dia telah menemukan seseorang yang lebih baik untuk dinikahi. Bagi Liu Chengfeng, San Xiangling hanyalah putri seorang guru dan hanya layak untuk menghabiskan malam bersama. Setelah itu, dia akan membuangnya. Paviliun King Xuan terletak di pasar senjata. Qin Ya telanjang dan tubuhnya yang seputih salju berbaring dengan nyaman di kolam yang diukir dari batu giok. Ada cairan putih krem di kolam, memancarkan udara dingin yang samar-samar yang benar-benar membungkus sosok embosnya yang indah. Payudara dan bokongnya yang montok, pinggangnya yang kecil dan kaki yang ramping dan panjang, semuanya terlihat sebagian di udara. Itu sangat menarik, jika ada pria yang melihat pemandangan yang begitu indah, darah dari hidung mereka pasti akan menyembur tanpa henti. Pada saat ini, Mo Hanlin sedang duduk di luar kolam dengan seluruh tubuhnya terkepal erat. Dia tidak berani melihat ke arah kolam saat dia bertanya dengan suara goyah, Nyonya Rumah, kami telah mengikis setengah dari urusan keuangan Bank Pasar Bela Diri. Mereka bukan lagi pesaing kita. Haruskah kita mulai mengerjakan Liu Chuanshen dan menghilangkan seluruh Bank Pasar Bela Diri di Komando Yunwu? Qin Ya menyipitkan matanya yang bersinar, mengkilatkan bulu matanya yang panjang di mana tetesan air jatuh satu persatu. Bibir merah jernihnya sedikit bergerak. Tidak perlu terburu-buru. Kekuatan Bank Pasar Bela Diri masih kuat. Ini tidak semudah kelihatannya. Selain itu, jika kita menjatuhkan Bank Pasar Bela Diri, kekuatan resmi Komando Yunwu juga akan terlibat. Itu hanya akan membuat segalanya menjadi rumit. Pangeran Komando Yunwu tidak akan pernah mengizinkan kita untuk mengambil kendali atas ekonomi Komando Yunwu. Selain itu, pasar gelap rindu untuk membubarkan Bank Pasar Bela Diri. Biarkan mereka bertarung dulu. Kami akan menunggu saat yang tepat dan mengalahkan mereka. Mo Hanlin mengangguk setuju. Kiat. Ketuk, suara langkah kaki bergema. Seorang pelayan wanita masuk ke dalam dan membungkuk ke arah kolam dan berkata, Nyonya Rumahku, Pangeran ke-9 telah tiba di Paviliun King Xuan. Dia ingin membeli kompor pemurnian senjata, yang merupakan lengan bela diri asli kelas 7. Mo Hanlin duduk di sana membeku dengan keringatnya. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kolam, jadi dia berdiri dan berkata, Nyonya Rumah, izinkan saya menyambutnya. Tunggu, karena ini adalah Pangeran ke-9, bagaimana mungkin aku tidak menyapanya secara langsung? Qin Ya membuka matanya yang menarik. Dia berjalan keluar dari kolam, mengambil benang merah tipis dan membungkus tubuhnya yang menggoda. Air jatuh di punggung putihnya dan meluncur di atas batu giok. Zhang Ruoshen adalah pria pertama yang mampu menghadapi rayuannya. Kekuatan spiritual dan tekadnya jauh lebih besar daripada orang lain, maka Qin Ya sangat tertarik padanya. Selanjutnya, dia curiga bahwa ada seorang prajurit superior yang membantu Zhang Ruoshen. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai keadaan fajar alam kuning dalam waktu 3 bulan.
Terima kasih sudah sampai di sini. Ayo, kita lanjutkan di bab selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu buat kita semua.